Oke, ayo weyo, kita ketemu lagi nih. Oh iya, by the way, Happy New Year ya, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas untuk kalian yang merayakan, dan Happy New Year untuk kita semua. Asik, tahun baru biasanya ada target baru, ada mimpi-mimpi baru. Semoga ya bisa terwujud di tahun ini. Amin. Oke. Sedikit intermezzo. Sekarang kita lanjut bahas TO yang kemarin kalian udah kerjain. Sip. Nomor 1. Oh ya, sekalian untuk soal TO kali ini tuh teksnya dari yang pendek terus panjang. Oke. Jadi aku berusaha ngelatih kalian untuk bisa baca dari yang pendek jadi panjang gitu loh untuk TO kali ini. Nanti di TO selanjutnya akan ada variasi lagi gitu. Sip, nomor 1. Kalau penasaran bisa pause dulu. 1, 2, 3. Sip, oke. Jadi teks ini tuh sebenarnya ngebahas soal sesuatu yang agak sedikit abstrak ya, soal realism, terus soal idealism. Di sini nih yang realism, ada idealism, between practically and the wisdom of life. Ini bahasan teksnya agak sedikit berat ya. Mungkin buat kalian yang akan masuk ke bidang filsafat, ini yang akan kalian pelajari kurang lebih kayak gitu. Makanya aku ngambil bikin teksnya pendek, karena memang gitu, bahasannya cukup berat. Nah, nomor 1, what is the topic of this passage? Jawabannya adalah yang dadu. Kenapa yang dadu? Coba kita lihat. Ini seperti biasa ya, coba kita lihat jawaban A, B, C, dan E. The intelligence of John Dewey. Iya, dia pintar. Tapi kan teks ini tidak membahas soal kepintaran dia. Tapi teks ini membahas soal si kepintaran ini bisa bikin balance antara ini sama ini. Ya, sorry. Antara ini panjang nih, dengan ini. Gitu. Distinctions made, enggak, ini juga enggak. Dewey's idea on the ability to reason, ini tuh masuknya ini tuh masuknya di teks yang terakhir, bagian terakhir. Sini udah masuk reasoning nih, tapi kan ini cuma dibahas di yang terakhir aja. Kita kan minta passage ya, kita minta keseluruhan ini, bukan cuma si kalimat ini doang gitu. Ini tetot jadinya, berarti yang C juga tetot. Reasoning itu sebenarnya udah dari sini, cuman untuk sorry emang lagi musim banget, batuk nggak sih, batuk pilek, flu dan kawan-kawannya. Aduh, aku pusing makanya. Cepat sembuh ya, lagi sakit ya. Untuk kalian bisa buka video ini dan bahas si TO-nya while kalian lagi sakit, gila, kalian keren banget. Tapi ingat ya, istirahat yang cukup, oke? Sip. Sebenarnya, baik lagi ya. Sebenarnya si reasoning ini tuh udah dibahas dari yang awal-awal nih. Selain yang di sini ya. Berarti ingin hapus dulu deh. Sebenarnya udah bahas dari awal-awal nih. Nah, ini ada reasoning juga. Terus apa lagi? Oh, udah cukup. Sebenarnya reasoning ini dari awal-awal, cuman kan maksudnya di sini ada bahan lain atau ada topik lain di bahasa itu, intelligence juga. Jadi nggak cuman bisa diambil satu tema gitu doang, nggak bisa cuman pick satu tema, tapi kita dari 2 kata kunci nih ya, kata kunci yang ada di teks yang kayak intelligence dan reasoning, itu nggak bisa kita pilih cuma salah satu, jadi harus dua-duanya gitu. Nih, John Dewey's work in philosophy, enggak. Maksudnya kalau
biasa kalian kalau buka Wikipedia kan kalau ada bagian works atau misalkan karya, hasil karya, literatur atau apapun kan itu ada tahun berapa ini ada, tahun berapa ini dibuat, tahun berapa ini canangkan, kayak gitu-gitu kan. Di sini nggak ada, ini cuman ngebahas soal si John Dewey berpendapat kalau intelligence and reasoning ini bla 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 gitu. Sip ya, ngerti ya? Lanjut. Ini pendek banget guys, tapi ada beberapa kata yang aku bacanya agak sedikit loading, agak ngeloading otaknya. Itu di denitrification. Aku tuh sempat agak-agak salah untuk ngebaca si teksnya. Agak balelo. Jadi untuk kalian yang ada niatan mau pindah jurusan dari IPS ke IPA atau emang mau dari IPA tetap ke IPA dan ngambil kimia, mungkin ini akan relate ya soal amonia. Jadi katanya dari nitrogen jadi amonia itu diubah sama si alge. Alge itu apa sih? Searching coba. Alge itu lumut, keluarganya lumut gitu. Nah, buat baca pause dulu 1 2 3. Sip, oke. Nah, si teks ini tuh ngebahas soal si alge yang mampu mengubah nitrogen jadi amonia. Dia tuh punya 2 proses. Ada nitrogen fixation. Nih, sorry coret. Sama yang ini juga deh. Nah, ini kan ada nitrogen sama amonia. Nah, yang setengah paragraf ini itu ngebahas soal nitrogen fixation. Tapi setengah di bawahnya itu bahas setengah di bawahnya itu ngebahas soal in the opposite, the nitrification process. Nah, jadi ada 2 hal yang dibahas. Setengah soal bahas fiksasi, yang setengah lagi denitrifikasi. Jadi sudah jelas jawabannya yang bebek, sisanya tetot. Gitu. Sebenarnya untuk menentukan ini dan ini, atau kalau misalkan ada satu teks nih, biasanya kan cuma satu topik, ada yang 2. Nah, ini tricky sebenarnya. Kalau teks gini pendek gini mah kalian harus baca sih. Gila, sampai nggak baca keterlaluan kalian, parah banget. Harus baca ya guys, harus baca. Lanjut nomor 3. Mulai agak panjang teksnya. Ini teksnya aku ambil dari beberapa contoh soal, gitu, dari contoh soal. Cuman seingat aku teks ini tuh kok nggak salah diambil dari bukunya Jane Austen yang Pride or Prejudice, kalau nggak salah ya. Gitu, tapi nggak tahu, kayaknya diambil dari buku lain atau mungkin aku yang salah inget kah. Ini tapi intinya ini diambil dari salah satu buku bahasa Inggris klasik, karena memang sebenarnya sebelum aku input soal ini ke website dan akhirnya ngebahas soal ini tuh bahasa Inggrisnya klasik banget teman-teman, klasik banget. Jadi ada beberapa kalimat atau beberapa diksi yang harus aku ubah, yang harus aku rephrasing, yang harus aku bentuk lagi biar jadi kalimat yang baku dengan mengubah si kata, penggunaan katanya gitu, agar si maknanya nggak berubah, tapi apa ya namanya, menggunakan kosakata yang lebih update gitu, menggunakan grammar yang lebih update. Karena memang jujur teman-teman, apalagi kalian yang ada mau masuk ke dalam jurusan bahasa nih, mungkin kalian harus tahu bahasa itu kan tiap beberapa tahun atau tiap masa itu kan dia punya perubahan ya. Ada istilah baru, ada kata yang akhirnya nggak kepake terus dibuang, aturan tulis berubah. Nah, sama kayak ini tuh, si fenomena ini berlaku di karya sastra atau karya literatur atau karya literatur yang lain gitu.
Misalkan kayak jurnal, terus kayak skripsi, tesis, disertasi, itu kan akhirnya mengikuti perkembangan si EYD gitu kan. Setiap bahasa kan punya EYD-nya masing-masing gitu. Nah, bahasa Inggris juga gitu. Kenapa untuk soal yang ini aku agak ngecerocos kayak gini, kan memang yang akan kalian temukan nanti saat kalian masuk masa kuliah adalah kalian bisa aja menemukan karya literatur yang punya bahasa Inggris yang mungkin kalian sangat-sangat tidak mengerti saking tuanya. Nah, itu yang kalian harus agak pintar-pintar ngubah-ngubahnya. Nah, puji Tuhan ya, aku sudah berhasil mengubah beberapa diksi atau beberapa kalimat yang menurut aku nggak update ke zaman sekarang dengan kalimat yang jauh lebih update gitu. Jadi kalian harusnya ya bisa ngerti dan berusaha bisa ngerti gitu ya. Oke, kita move ke pertanyaan. Sorry, tapi intinya teks ini tuh ngebahas soal si cowok yang awalnya ngelihat cewek ini nggak menarik, si Elizabeth nggak menarik, tapi setelah ngelihat Elizabeth nih pinter ya, cerdas banget nih dia lah, langsung kayaknya gue tertarik deh. Nah gitu. Nomor 3, what is the main idea? Main idenya ada di dadu. Mr. Darcy has changed his mind about Elizabeth. Nah, karena kan memang si teks ini kan isinya adalah tentang Mr. Darcy yang berubah pikiran dari nggak tertarik jadi tertarik. Dari yang awalnya ini jadi begini. Karena dia ngelihat ada satu sisi lain dari si cewek, yaitu Elizabeth, yang bikin dia jadi menarik gitu loh. Ngerti kan? Lengkap kan maksudnya? Nah, itu dia. Lanjutnya, nomor 4. Nah, kalau mau baca, pause dulu 1, 2, 3. Sip. Teks ini kita berbicara soal kasih hadiah atau kita dapat hadiah, atau yang mungkin lebih singkatnya kita bahas soal hadiah. Nah, di sini jelasin kapan sih orang beli hadiah biasanya, kapan sih atau berapa sih uang yang berhasil dikumpulkan dari penjualan hadiah gitu loh. Biasanya kita kalau beli hadiah itu karena apa sih biasanya? Nah, di sini jelasin biasanya karena apa nih? Sorry. Nah, weddings. Nih ada weddings, ada birthdays, anniversaries, graduation, and baby showers. Nah, mungkin ada lagi ya untuk kita yang lebih relate ya, Gen Z untuk self reward ya gitu. Menghadiahkan sesuatu kepada diri sendiri. Mungkin agak harus ditambahin ini biar lebih relate sama Gen Z. Tapi intinya si orang-orang ini kebanyakan pada beli hadiah itu di momen-momen kayak gini. Nah, yang gak tahu baby shower itu apa? Nah, baby shower itu dimana seorang pasangan suami istri itu ngundang orang banyak, bikin pesta di rumahnya untuk nebak si jabang bayi ini perempuan atau laki-laki. Is it a boy or a girl gitu. Jadi kayak biasanya ada yang pakai balon, ada yang pakai kue, pokoknya macam-macam lah baby shower itu ininya, si aktivitasnya ya. Ada yang pakai itu loh, lollipop cake gitu. Jadi yang kalau misalkan si lollipop cake-nya digigit setengah tuh ketahuan warnanya pink atau biru. Nah, baby shower tuh kurang lebih intinya kegiatannya seperti itu. Itu intermezzo sedikit ya buat yang nggak tahu apa itu baby shower. Karena di kita jarang sih sebenarnya ada baby shower kayak gitu. Mulai sering sih, cuman maksudnya nggak banyak. Sip, kita lanjut ke pertanyaan. The authors most likely use the example di kalimat 1 sampai yang kelima tuh, dari every yang pertama sampai yang shower, the baby showers itu untuk apa sih? Untuk nge-highlight apa sih? Jawabannya adalah di regularity with which people shop for gifts. Kenapa di A? Kenapa aku pasang di A? Karena B, C, D, dan E itu dia hanya menjelaskan satu dari sekian topik yang dibahas dari kalimat 1 sampai kelima.
gitu. Karena kan kita mintanya dari line 1 sampai 5, which is maksudnya dia harus merangkum topik-topik yang ada di kalimat 1 sampai 5. Gak cuman salah satu, gak cuman yang ditulis salah satu. Nah, B, C, D, dan E ini kebanyakan mereka hanya ngebahas salah satu gitu. Atau misal kalau nggak salah satu itu diambil dari kalimat yang lain yang ada di bawahnya. Itu kan maksudnya menunjukkan kalau dia nggak sesuai kan dengan apa yang soal mau. Nah, yang paling sesuai itu adalah yang A. Regularity with which people shop for gifts. Mungkin memang kalian agak bingung loh. Kan ini kan yang dibahas di sini doang, yang atasnya enggak. Gitu. Tapi gini, di kalimat yang ini December alone, itu kan maksudnya dia punya topik kapan atau dalam rangka apa gitu. Di situ Desember tuh ada apa sih? Natal biasanya. Nah, di sini mulai bahas soal wedding, birthday, anniversary, graduation. Nah, di sini juga ada holiday gifts. Jadi ada banyak kata kunci yang dipakai di sini yang kurang lebih mayoritas. Tapi kalimat yang ini, yang kedua ini, itu sebenarnya cuman pelengkap aja. Cuman hiasan aja. Karena kalau misalkan si kalimat ini diilangin, dihapus, si ini yang bagian bawah sini tuh ini masih nyambung sama yang atas. Gitu. Ini ada banyak poin yang aku omongin buat kalian, jadi aku mohon kalian bisa pahami dengan baik ya. Jadi ada beberapa poin yang aku bisa highlight dari soal ini gitu. Mungkin memang tricky ya, mungkin memang butuh banyak latihan kalau soal ini. Tapi nggak apa-apa, ini masih TO 7, masih ada banyak TO lagi yang bisa kalian pakai buat jadi bahan latihan. Tapi aku juga merekomendasikan untuk baca atau misalkan kerjain TO dari tempat-tempat yang lain juga gitu, jangan lupa. Tapi tetap yang eduka jangan dilupain ya guys ya. Nah, nomor 4 jawabannya yang A ya teman-teman. Nomor 5 yuhu, teksnya sudah mulai panjang. Aku tuh kalau misalkan bikin soal teks panjang itu biasanya pertanyaannya 2, minimal 2 atau 3 gitu. Nah, teks yang pendek-pendek tadi itu biasanya maksimal 2. Jadi kalau misalkan kalian udah bisa menemukan beberapa soal yang teksnya sama, nah coba hitung berapa soal ya, biasanya banyak. Karena banyak yang bisa diulik kan. Nah gitu, sip. Mau baca? Pause dulu, 1, 2, 3. Iya, siapa dari kalian yang hidupnya tidak sehat? Angkat tangan. Saya juga tidak sehat hidupnya ya, nggak balance gitu. Nah, teks ini ngebahas soal makanan sehat, gaya hidup, dan penyakit-penyakitnya. Maksudnya inilah teksnya cukup bukan monoton, apa ya, kayak ya yang akan kita biasa temukan gitu loh kalau ngebahas soal makanan sama penyakit kayak gitu-gitu. Langsung ke pertanyaannya guys, nomor 5. The passage can be summarized as, ini jawabannya ada di Dadu. Good eating habits prolong our life expectancy and enhance our lifestyle. AB itu dia ngebahas soal consuming aja gitu. Karena kan sebenarnya si teks ini kan nggak cuma ngebahas soal kita mengkonsumsi sesuatu. Sebenarnya ada nih di A dan B kan ada ini sendiri, ada avoid health problems. Tapi kan ini tuh terlalu spesifik. Kalau misalkan ini maksudnya ini, aku bingung ngelasin gimana. Terlalu spesifik tuh kadang untuk summary juga agak salah, karena kan kalau misalkan terlalu spesifik itu dia harusnya kalimatnya nggak sependek ini, ngerti nggak? Gitu. Iya sih,
consuming a balanced diet both in quality and quantity can avoid health problems. Cuman ini tuh masih bisa dipanjangin lagi jadi beberapa poin gitu. Berdasarkan si teks-teks yang aku kasih di sini. Ini tuh yang dia tuh jauh lebih umum, tapi tetap bisa merangkum si keempat ini. Gitu loh. Ngerti nggak? Aku harap kalian mengerti ya teman-teman gitu. Dan ini tuh di A dan B tuh nggak cuma ngebahas soal si health problemsnya aja, tapi kan maksudnya ada banyak hal lain yang dibahas juga di sini gitu. Jadi dua alasan ini menurut aku legit lah untuk menjadikan A dan B bukan jawaban yang harus kalian pilih. Untuk C dan E itu ini kan ngebahas soal nutrisi sama food consumption. Penyakitnya mana? Nggak ada. Yang E, healthy lifestyle. Nah, healthy lifestyle-nya itu apa? Ini yang harus dielaborate gitu loh. Nah, makanya aku bilang ini tuh bisa dijadiin beberapa poin lagi untuk bisa jadi summarized gitu. Ada beberapa poin yang gak dielaborate gitu, ada beberapa poin yang gak dijelasin lebih lanjut gitu, karena memang terlalu rinci aja kalimatnya gitu guys. Nomor 6 masih nomor 6 teksnya nggak panjang banget ini. Pause kalau mau baca 1, 2, 3. Oke, si teks ini ngebahas soal Belanda. Jadi mungkin alasan Belanda ngejajah kita, ini jokes ya. Mungkin alasan Belanda ngejajah kita tuh karena mungkin punya generational trauma dijajah sama orang juga gitu loh. Mungkin nggak dijajah sih kayak perang gitu loh. Nah, si perang antara Belanda dan negara tetangganya ini itu tuh mengakibatkan banjir. Kenapa bisa? Karena dulu taktik buat menang ngelawan bangsa yang lain itu yang menduduki tanah mereka itu dengan ngejebol dinding dam atau dinding laut ya. Pokoknya dia ngejebol sesuatu biar air itu masuk ngerangsek ke dalam kota dan akhirnya bikin banjir gitu. Tapi akhirnya ya berdampak sampai hari ini. Bukan sampai sekarang sih, maksudnya kalau sekarang kan penanganannya jauh lebih oke ya. Cuman berdampaknya cukup lama gitu loh dari si perang itu. Gitu. Intinya begitu. Kita nggak bahas soal banjir. Ya, jadi yang orang-orang rumahnya suka kebanjiran, ini ada insight bagus ya tentang banjir dari bangsa penjajah kita. Sip, nomor 6, the best summary. Summary itu yang E ya. A, B, C, dan E tidak merangkum si 4 paragraf yang aku kasih di sini. Kurang poinnya, ada yang terlalu rinci, jadi poin yang gak di-elaborate gitu. Ngerti kan ya? Jadi jawaban yang bener yang E. Lanjut. Kayaknya pembahasan hari ini cukup panjang ya. Biasanya kita sekitar 30 menitan kelar, tapi untuk TO kali ini mungkin akan jauh lebih banyak bahasnya. Teksnya sudah mulai banyak. Nah, ini pause dulu deng. 1, 2, 3. Sip, teks ini ngebahas soal cerita anak. Nah, ceritanya soal apa sih? Soal si packing. Ini I don't know how to pronounce or how to say packing. Is it packing? Is it packing? I don't know. Tapi kalian mungkin bisa punya interpretasi sendiri-sendiri ya. Jadi si packing ini mau ngebangun sesuatu lah yang megah, yang besar gitu. Tapi ternyata dalam pembangunannya ada 2 naga nih yang terganggu gitu. Kok ngomongnya jadi agak alay gitu. Jadi ada 2 naga yang terganggu sampai akhirnya si 2 naga ini akhirnya bikin pelajaran lah, dan tanda kutip pelajaran buat si packing kayak gitu. Nah, kalau ketemu teks cerita anak-anak begini biasanya buat apa sih?
buat yang A, entertain, gak lain dan gak bukan. Soalnya alasannya satu, kalau naratif ya, teks naratif ini ini patut ini juga teman-teman, ini namanya teks naratif. Biasanya teks naratif itu isinya cerita anak, dongeng, fabel. Nah kayak gitu itu tuh tugasnya apa sih? Satu, ngajarin anak soal moral hidup. Yang kedua ya buat menghibur aja. Jadi yang B, C, D, E itu udah gak relate, karena memang sebenarnya naratif teks itu digunain untuk kita ngasih tahu sesuatu kayak lu tahu nggak, kayak gosip itu tuh kalau dibikin teks kan naratif guys, karena memang tujuannya kalau nggak menghibur ya menginformasi kayak gitu. Lalu ya yang lainnya buat ngajarin moral ke anak, bisa gitu. Anak-anak kan nggak mungkin kayak kamu di tahun ini harus begini si anak kan nggak relate. Jadi gimana caranya kita ngajarin sesuatu yang baik ke anak itu dengan kita membacakan cerita kayak gini gitu. Nomor 7 kelar. Lanjut nomor 8, masih dengan teks yang sama. Nomor 8 jawabannya yang C. Pertanyaannya, which one of the following statements about the prince is false? Nah, kalau misalkan kalian mau cari tahu sesuatu yang salah, kalian baca optionnya dulu baru cari di teksnya gitu. Baca optionnya dulu. Kalau nanti di salah satu, misalkan dari A, B, C, D nya udah salah, berarti E nya benar, misalnya gitu. Karena jawaban itu kan, yang aku selalu ngomong, jawaban itu sebenarnya satu. Yang satu tuh biasanya kurang tepat sedikit. Jadi memang kalau misalkan gak mau baca teksnya berulang-ulang, baca dulu optionnya, baru make sure di mana coba make sure-nya di teksnya kayak gitu. Ini sedikit information ya, enggak, ini bukan TMI tapi lebih ya you have to know this gitu. Oke, lanjut. 9, the first thing he did for his peasants. Nah ini mah kalian lihatnya di teks. Nah kalau misalkan the first thing itu biasa di paragraf awal, karena pertama kan gitu. Oke. Kata kunci, menemukan kata kunci di soal itu penting guys untuk mempersingkat waktu gitu. Nomor 10, wah sudah setengah nih. Delighted. Nah kalau vocab itu kalian intinya harus banyak baca, udah itu doang. Jadi kalian punya perbendaharaan kata yang jauh lebih banyak. Sebenarnya kalau untuk nonton film dan menikmati hal-hal entertain lainnya juga gak masalah, cuman mungkin akan lebih menarik dan akan lebih melatih kalian untuk membaca sesuatu gitu loh. Nah delighted itu artinya sama kayak overjoy. Overjoy itu kayak terlalu seneng gitu loh, senengnya over gitu. Nah itu soal vocab ya teman-teman. Lanjut nomor 11. Why did the two dragons disguise themselves? Nah ini kalian harus baca. A, B, C, D itu tetot, yang benar yang E. To give the prince a lesson because they were disturbed. Itu ada di percakapannya si dua dragon ini jawabannya. Kalian bisa baca lagi di situ. Gitu. Lanjut nomor 12. Nah, teksnya mulai panjang-panjang nih ke sini. Mohon maaf tapi kalian memang harus dilatih untuk membaca teks panjang gitu. Yang mau baca ini mungkin akan sedikit lama, kalian bakal nge-pause tapi gak apa-apa. 1, 2, 3 sip. Sorry. Si teks ini ngebahas soal penelitian. Kalau ternyata si Nanoware ini punya kesamaan kayak otak kita. Dia punya long term memory sama short term memory. Ngacung, siapa yang short term memorinya kacau? Aku juga kacau by the way. Nggak, yang long termnya juga kacau, jadi memang aku orangnya agak pelupa. Nah ini tuh membahas soal si kesamaan yang mereka punya gitu loh. Bukan kesamaan sih, lebih kayak kinerjanya gitu loh, kurang lebih sama. Ngebahas soal gimana prosesnya gitu, terus apa aja yang dilakukan, kayak gitu-gitu loh. Ini ngebahas soal penelitian. Ini mungkin bukan mungkin ya, kok jadi mungkin, ini aku ambil dari
satu jurnal gitu, jadi memang bahasanya agak sedikit rumit dan baku banget ya. It is what it is, karena memang diambilnya dari karya literatur yang resmi gitu, karya literatur baku. Nomor 12, what is the main focus of the research? Nah, kalau ditanya main focus, itu cari kata kunci paling banyak. Kalau tanya main focus, itu salah satu caranya, cara paling cepatnya menurut aku yang mungkin kalian bisa relate, itu adalah cari kata kunci yang paling banyak dibahas. Udah gitu doang, kelar. Itu adanya di C gitu. A, B, D, dan E kurang lah gitu, agak kurang. Tapi kalau kalian mau make sure lagi untuk si jawabannya, kalian bisa baca lagi aja si teksnya gitu. Jadi kalian bisa rewind sedikit terus baca teksnya gitu loh, untuk make sure si jawaban yang kalian pilih atau jawaban aku itu benar gitu atau salah. Aku menerima kritik kok kalau misalkan jawabannya ada yang salah, atau misalkan kayak it is not supposed to be this because of this blah 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 blah. It's okay to give me to criticize me gitu. Jadi mau terbuka gitu. Oke? Paham ya, geng? Sip. Lanjut 13 dengan teks yang sama. How did the researchers manipulate? Nah, kalau nanyain soal pertanyaan rinci begini, berarti kalian ya udah baca aja. Baca aja. Jawaban yang paling tepat itu ada di D, karena dia itu ada di paragraf apa ya yang manipulate ya. Nah, mungkin ini mataku agak sedikit bolor ya teman-teman, dan aku juga sebenarnya jujur banget ini agak lupa posisi manipulate-nya di mana. Tapi memang ada kok, ada si kosakata manipulate-nya ada. Cuman mungkin kalian memang harus scanning aja, belajar scanning. Aku udah agak-agak lupa nih sama skill scanning gitu, skill yang selalu aku ngomongin sama kalian untuk kalian harus punya di 2024 gitu, scanningnya. Jadi tolong scanningnya diperkuat lagi. Ada kok si manipulate ini ada, cuman aku agak lupa posisi di mana. Kalau ketemu pertanyaan yang nanya ini harus kalian jawabnya dengan cara membaca, karena nggak bisa mastiin dari si A, B, C, D, E nya, nggak bisa pastiin dari option, kalian harus baca. Lanjut 14 dengan teks yang sama tentang si penelitian itu tadi. Bedanya long term sama short term itu ada di teks. Nah, adanya di mana sih? Di paragraf yang terakhir, guys. Jadi ini tuh dikasih kalau di paragraf yang terakhir itu dikasih penjelasan panjangnya. Tapi kalau di pilihan A, B, C, D itu kita cuma dikasih pilihan sedikit kalimat yang lebih ringkas. Jadi kalian mau nggak mau harus menyocokkan si teks yang ada di sini dengan option yang ada di sini. Jadi artinya harus laras gitu loh. Kayak gitu. Jadi yang pertama pasti yang nemuin kata kunci ya. Kayak jadi kalian harus tahu ini dibahas di paragraf yang berapa atau misalnya dibahas di mana. Baru kalian nyocokin makna dari si paragraf itu sama makna dari kalimat yang ada di setiap option. Kayak gitu. Mungkin memang memakan banyak waktu. Tapi memang skill scanningnya memang harus bekerja di sini. Lanjut nomor 15. Nah, 15 ini 15 ke bawah, 15 sampai 20 ini ngebahas soal Pulau Seribu. Jujur aku belum pernah ke Pulau Seribu. Tapi menarik untuk dibahas, menarik untuk didatangi gitu Pulau Seribu, karena ternyata indah ya gitu. Dan jarang tersentuh manusia. Jadi si teks ini itu, kalau mau baca boleh pause dulu. 1, 2, 3. Sip, teks ini tuh ngebahas soal Pulau Seribu. Cuman ini konteksnya adalah ketika kita di masa PSBB. Nah, PSBB kan berubah jadi PPKM. Nah, ini masih PSBB nih, berarti masih awal-awal. Masih awal-awal banget pandemi, guys. Karena masih PSBB. Gitu, ini ngebahas soal, banyak banget lah soal Pulau Seribu yang kalian bisa dapetin informasi yang ada di sini. Gitu. Nomor 15, what is synonym for the word convenient? Kalau kalian berpikir soal convenient,
Cara paling cepat, aku tuh orangnya sebenarnya prototype ya. Jadi kalau misalkan ada orang nanya nih, burung itu apa sih? Oh, burung itu yang ada tipe orang yang kalau ngejelasin, oh burung itu punya sayap dua, punya paruh. Jadi definisi secara leksikon, secara kamus. Tapi kalau aku tuh tipe orang yang kalau ngejelasin dan mau dijelasin orang tuh harus si orang itu nunjuk ke bendanya. Misal kayak burung tuh apa sih? Nah, tuh kamu lihat ada yang terbang. Nah, itu burung. Jadi identifikasinya tuh lewat kayak gitu. Gitu. Sama kayak si kasus vocab. Kalau ketemu satu kata yang kira-kira bakal kepake tiap kali aku melihat sesuatu, aku pasti akan dengan mudah menghafal kata itu. Misalkan kayak convenient. Convenient. Aku certified wibu ya teman-teman, tapi certified K-popper juga. Jadi ini dualisme yang kadang jarang ditemukan. Kalau inget convenient, aku ingetnya di Jepang tuh punya konbini. Konbini tuh kayak Alfamart, Indomartnya kita gitu loh, kayak Family Mart, 7-Eleven, CK, yang kayak gitu-gitu loh. Nah, aku ingetnya konbini. Apa sih yang membuat konbini namanya jadi konbini? Karena dia nyaman. Gitu. Analoginya dapat ya, semoga dapat ya guys. Gitu. Nomor 16 dengan teks yang sama. What is the main idea of the first paragraph? Nih paragraf satunya panjang guys. Panjang banget jujur. Nah, kalau misalkan nemu paragraf panjang ini, pasti ya yang harus diambil sebenarnya scanning. Scanningnya bukan scanning cari kata yang kalau aku pernah ngomong nih, scanning tuh bisa dari tengah ke bawah gitu loh. Tapi kalau scanning ini tuh beda. Scanning main ID tuh beda. Scanningnya bukan dari atas ke bawah, tapi dari sini terus sini. Jadi kalau baca kan kalian per kalimat, jadi dan harus mengerti kan tiap kata tuh maknanya apa. Tapi kalau scanning itu kalian cuma baca ngasal dan cari kata kunci gitu loh. Tapi cari kata kuncinya bukan dari atas ke bawah gini, bukan, tapi samping gitu. Nah, jawaban yang paling tepat itu ada di yang E. Gitu. Sisanya ada yang kurang tipis, ada yang kurang banget, ada yang enggak banget. Gitu. 17. What is the author's likely motivation? Apa sih sebenarnya motivasi si penulis buat nulis teks ini tuh? Itu jawabannya ada di C, to promote. Buat yang promosi lah, sampai ngomongin biaya, ngomongin fasilitas, ngomongin protokol kesehatan, itu namanya udah promosi guys. Kecuali kalau cuma ngomongin sejarahnya aja, kecuali kalau memang cuman mau ngomongin sana ada apa aja gitu loh, beda. Tapi kalau udah mulai ngomongin hal-hal yang merinci, kata di biaya transportasi, biaya objek wisata, pantainya kayak gimana, terus fasilitasnya apa, kalau misalkan masih pandemik itu kita dapat apa aja, dapat pelayanan apa aja, itu namanya ada promosi gitu. Sisanya A, B, D, E itu dia ada yang kurang banget, ada yang enggak banget, ada yang kurang tipis gitu. Lanjut 18. The writer. Nah, ini tuh di paragraf yang mana? Gitu. Ini tuh ngebahas soal perjalanan liburan mereka yang ada di dalam pandemi yang ada dalam periode pandemi gitu. Adanya di paragraf 1 dan 3. Di paragraf 1 ngebahas soal mereka akan mentaati protokol kesehatan. Di paragraf 3 dengan cara apa mereka mentaati protokol kesehatan. Tolong ya, nyebut protokol jangan salah sebut ya guys, tolong banget ini mah. 19, sudah mau terakhir. What is the most appropriate and general conclusion? Nah, appropriate dan general conclusion berarti ini kita minta yang paling umum dan yang paling pantas gitu. Itu jawabannya ada di yang nyaman nih buat orang-orang buat datang ke Pulau Seribu. Kenapa? Karena untuk masalah protokol aman, di paragraf yang ketiga dijelasin dapat apa aja.
Untuk masalah biaya, tenang, ada di paragraf yang kedua dibahas apa aja. Paragraf yang pertama deh, sorry, paragraf pertama. Kalau paragraf kedua ini soal ada sejarahnya, ada pulau apa aja, ya gitu-gitu loh. Lebih rinci soal apa sih Pulau Seribu itu. Apa aja sih? Kenapa disebut Pulau Seribu? Karena pulaunya banyak. Pulau apa aja sih? Nah, itu di paragraf yang kedua. Gitu. A B C D itu tipis. Tipis guys, gitu. Lanjut nomor terakhir. Asik. What is the most appropriate group that needs? Nah, siapa sih target pasarnya teks ini? Siapa sih? Jawabannya ada yang dadu, karena bahasannya nggak begitu kompleks, penjelasannya juga nggak rinci banget. Jadi setiap orang yang baca, aku dan kamu yang awam soal gini-ginian juga ngerti gitu. Oke guys, ini udah nomor terakhir. Jadi aku harap kita bisa ketemu lagi di TO selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Ciao. Bye bye.